warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, mengawali kajian kita pada kesempatan kali ini, tidak lupa marilah pertama kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan nikmat yang begitu banyak. Sekiranya kita mau menghitung pasti nggak mampu, karena Allah telah menyatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nah terus untuk apa kita? Ya sudah barang tentu tidak perlu menghitung-hitung karena nggak mampu, maka yang penting mensyukurinya. Mensyukuri tidak hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi mensyukuri paling tidak mencakup 3 unsur. Pertama, yakni mengakui bahwa semua yang ada pada kita ini adalah pemberian dari Allah. Sudah barang tentu kemudian dilanjutkan dengan ungkapan dari lisan kita adalah memuji kepadanya karena dia telah memberi kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli hal. Nah, kemudian yang ketiga sudah barang tentu nikmat itu dipakai untuk di jalan Allah. Salam dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita pada jalan yang lurus, yakni dinul haq, dinul Islam, yang akan menyelamatkan hidup kita baik di dunia maupun di akhirat kelak insyaallah. Kaum muslimin, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu materi yang berkaitan dengan betapa musibah besar bagi orang-orang yang suka menunda sholat. Loh, apa ada? Ada. Kalau tidak ada, mosok di dalam Al-Quran Allah menyatakan bahwa fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Jadi satu di antaranya orang yang mengabaikan sholat, ya, itu adalah orang yang menunda-nunda sholat. Orang yang tidak menjaga kekhusyuannya, orang yang tidak memperhatikan syarat dan rukunnya, kemudian orang yang tidak mau bertumakninah di dalam sholat, itu sudah barang tentu sholatnya sudah barang tentu sia-sia. Oleh karenanya kita jaga tumakninahnya, kita jaga syarat dan rukunnya sudah barang tentu, kekhusyuan kita jaga, tetapi jangan sampai lupa waktu. Ya, waktu menunda-nunda waktu sholat adalah musibah besar. Ada satu kisah di mana pernah, ya, ada orang bertamu ke rumah Anas, ya, Anas bin Malik, ketika beliau di Basrah, ya, di Basrah. Ketika dia sedang selesai sholat zuhur gitu, ya, kebetulan rumah Anas ini dekat dengan masjid, di samping masjid. Nah, ketika itu ada tamu-tamu yang datang. Tamu datang masuk ke rumah, ya. Kemudian Anas bin Malik bertanya, apakah kalian sudah sholat asar? Loh, tadi bicara zuhur, ini kau sudah sholat asar? Ya, karena tamu tadi memang baru sholat zuhur gitu. Maka ketika ditanya apakah kalian sudah sholat asar, kami menjawab, belum. Kami baru saja selesai dari waktu sholat zuhur. Kemudian Anas berkata, kerjakanlah sholat asar. Kemudian tamu-tamu tadi sholat asar. Dan setelah selesai, itu Anas berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda,
itulah sholatnya orang munafik. Itulah sholatnya orang munafik. Duduk menunggu waktu sholat asar, hingga apabila telah berada pada tanduk setan, 2 tanduk setan, maka dia berdiri lalu mematuk-matuk 4 kali, artinya sholat 4 rakaat dengan cepat. Dia tidak mengingat Allah Azza wa Jalla dalam sholatnya itu kecuali sedikit. Jadi begitu singkatnya sholat itu. Maka peringatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Anas itu, ala ukhbirukum bi sholatil munafik, aku beritahukan kepada kalian sholatnya orang munafik. Jadi suka menunda-nunda waktu. Nah, di dalam Musnad Ahmad, di dalam hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, Anas bin Malik yaqulu, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ala ukhbirukum bi sholatil munafik, yadul asra hatta idza kanat baina qarnai asyaiton aw ala qarnai asyaiton qama fa naqaraha naqaratid diki la yadhkurullaha fiha illa qalila. Anas bin Malik berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah saat beritahukan tentang sholatnya orang munafik? Adalah mereka yang hobi menunda-nunda sholat asar, sampai jika sudah di 2 tanduk setan atau di atas 2 tanduk setan, hampir maghrib maksudnya, dia berdiri dan mematuk sebagaimana ayam jago mematuk. Jadi sholatnya dengan cepat, tidak ada tumak ninah. Mereka tidak mengingat kepada Allah kecuali hanya sedikit. Kalau kita perhatikan di hadis yang lain, banyak kaum muslimin rahimakumullah tentang orang-orang yang dinyatakan sebagai orang yang menunda-nunda sholat itu begitu besar bahayanya. Karena pertama tadi saya singgung, yakni di parapi, kalau bahasa Jawa di parapi sholat yang seperti itu orang munafik. Sudah orang munafik kan berat itu, ingat kepada Allah sedikit, pamer kalau sholat gitu. Nah, ini maka fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun gitu. Nah, di dalam hadis Nasa'i itu disebutkan dari Abu Kilabah, ya, berkata bahwa telah menceritakan kepadaku Abdul Malik, dia berkata, kami pernah bersama Buraidah pada hari yang mendung. Lalu dia berkata, bersegeralah untuk sholat, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa meninggalkan sholat asar, maka gugurlah pahala amalannya. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, kenapa Allah berfirman aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anul fajr, inna qur'anul fajri kana masyhuda. Sholat subuh memang berat, sholat asar cenderung juga berat. Subuh itu berat karena sedang nyenyak-nyenyaknya tidur, kecuali orang yang bertakwa sudah barang tentu. Jadi orang munafik itu subuh berat. Kalau sholat asar juga berat, karena bisa jadi sedang istirahat atau sedang sibuk-sibuknya bekerja. Tapi zuhur biasanya memang dipakai untuk istirahat, sholat. Maghrib dan isya waktu yang sudah begitu senggang gitu, maka relatif lebih mudah dikerjakan. Padahal sholat subuh, sholat asar itu Masya Allah, betapa besarnya. Allah menyatakan bahwa inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sholat subuh itu dipersaksikan oleh para malaikat, dilaporkan kepada Allah SWT. Sholat asar berat memang, tetapi waktu itu adalah waktu yang sangat ijabah kalau kita menggunakan
dengan baik. Cuma sekali lagi sayang, banyak orang yang cenderung berat, apalagi berjamaah ke masjid, ya, berjamaah ke masjid. Dibanding maghrib isya, itu kalah memang. Nah, kalau kita perhatikan di hadis yang lain lagi, Masya Allah. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tarokal asro muta'ammidan hatta taghruba syamsu faka'annama wutira ahlahu wa malahu." Ini Ibnu Umar yang berkata bahwa aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan sholat asar dengan sengaja hingga matahari terbenam, maka dia seperti kehilangan keluarga dan hartanya. Loh, kok begitu ya? Begitu besarnya nilai sholat asar. Kalau tadi saya singgung subuh, ini asar. Begitu besar nilai. Sampai orang yang kalau meninggalkan sholat asar itu seakan dia telah kehilangan keluarga, kehilangan harta. Siapa orang yang tidak iba, tidak sedih, tidak kecewa, tidak susah ketika hartanya habis, keluarganya habis, tidak ada kepedulian kepadanya, menderita betul. Itu dibandingkan dengan sholat asar, Masya Allah. Oleh karenanya kaum muslim rahimakumullah, sholat jangan sampai ditunda-tunda. Sampai Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah SWT. Rasul menjawab, as-sholatu ala waktiha. Nah, ini perlu saya singgung khususnya kepada ibu-ibu, maaf, kepada kaum perempuan, kepada kaum perempuan. Kalau bicara sholat atas waktunya, pada waktunya, itu kan, maaf ini misalnya waktu zuhur sampai kepada asar, ya, itu waktu zuhur kan sudah tergelincirnya matahari sampai bayang-bayang sama. Kemudian setelah asar itu, yakni setelah bayang-bayang lebih panjang daripada bendanya sampai terbenamnya matahari, misalnya seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan jam misalnya, itu orang masuk waktu zuhur itu jam 12 kurang 20 menit atau kurang 15 menit misalnya. Kadang kaum perempuan suka menunda, nanti sebentar lagi. Nggak taunya pada pukul 12 dia kedatangan tamu atau haid, ya. Orang sering mengatakan nompo tamu itu. Kedatangan haid, maka dia berarti sudah meninggalkan waktu zuhur. Seminggu berikutnya haidnya berakhir pada waktu sebelum isya. Kalau ini nggak hati-hati, nggak diperhatikan, orang akan, maaf bahasa Jawa, ngentrengke. Sudah selesai, nggak cepat-cepat mandi, sholat isya nggak ditegakkan. Kemudian pagi subuh, alasannya mau mandi, mau keramas, belum ada sampo, beli dulu setelah matahari terbit. Zuhur yang dulu, kemudian isya, subuh hilang. Ya, oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, hendaknya sholat berada tepat pada waktunya. Nah, di hadis yang lain sudah barangkali ini sangat tepat untuk perempuan, ya. As-sholatu fi awal waktiha. Sholat di awal waktu itu bagi perempuan sangat diperlukan. Loh, kalau laki-laki gimana? Ya tidak kemudian laki-laki boleh menunda-nunda. Tadi kan sudah saya singgung, ya, menunda nggak baik. Ya, awal waktu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersenyum, ridho kepada orang yang bisa sholat di awal waktu bersama imam yang pertama. Didoakan oleh malaikat. Orang-orang yang bisa sholat awal waktu
bersama-sama dengan imam, apalagi bisa bersama waktu takbiratul imam, dia sudah makmum, maka orang tadi mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengingatkan kepada kita bahwa ini dalam Sahih Bukhari ya, disebutkan cukup panjang hadisnya, akan saya baca sekilas maknanya saja. Ini dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Diriwayatkan bahwa dia berkata tentang pernyataan yang sering beliau sampaikan kepada para sahabat. Jadi Samurah bin Jundub ini mengisahkan bahwa Rasulullah itu sering mengajukan pertanyaan kepada para sahabat. Apa pertanyaannya? Adakah di antara kalian yang bermimpi di tadi malam gitu? Kemudian Rasulullah melanjutkan, selanjutnya ada orang yang sesuai kehendak Allah menceritakan mimpinya kepada beliau. Nah, pada satu pagi beliau pernah bersabda, tadi malam aku bermimpi didatangi dua malaikat yang menyuruhku bangkit. Keduanya berkata, pergilah. Aku pun pergi bersama keduanya. Jadi itu dalam impian ya. Kami melewati seorang laki-laki yang tengah berbaring, sedangkan atasnya ada orang lain berdiri dengan membawa batu besar. Kemudian dia jatuhkan batu besar tersebut ke arah kepalanya hingga hancur. Lalu batu tersebut menggelinding jauh. Nah, dia kemudian mengejar batu tersebut dan mengambilnya. Dia tidak kembali ketika dia kembali ya, kepada orang yang dijatuhi batu tadi, ternyata kepalanya sudah utuh kembali. Dijatuhkan lagi batu itu. Terus berulang-ulang. Ya, menghampirinya, dilakukan lagi, ternyata kepala masih utuh lagi, jatuh lagi gitu. Nah, kemudian Rasulullah SAW menyatakan ungkapan subhanallah. Apa itu? Dengan orang tadi, kedua orang itu. Tapi orang yang mengajak tadi, malaikat tadi, ya, keduanya berkata, yuk pergilah. Nah, kemudian setelah berkali-kali bertanya tentang keadaan-keadaan, ya, ada orang yang sedang berenang di kolam tapi darah yang dipakai untuk berenang. Kemudian ada orang yang sedang berenang di kolam, darah juga. Kemudian ketika menepi itu, maaf bahasa saya ini mangap, itu dimasuki batu yang panas gitu. Nah, itu adalah gambaran orang yang suka berzina ya. Kemudian yang kedua gambaran orang yang suka makan riba. Nah, tentang ini gitu, itu tentang orang yang dijatuhi batu yang besar tadi, itu adalah orang yang suka menunda sholat gitu. Orang yang suka menunda sholat. Kemudian ada orang yang memberitahukan, Rasulullah SAW diberitahu oleh malaikat pula bahwa orang yang dilempari kepalanya tadi dengan batu itu termasuk di dalamnya adalah orang yang suka mempelajari Al-Quran tapi mencampakkan Al-Quran. Insya Allah ngeri ya. Jadi meninggalkan sholat ancamannya begitu berat. Kemudian Al-Quran yang mestinya kita baca, kemudian kita jadikan sandaran hidup, ya, tapi kita campakkan. Kemudian kita diberi nikmat oleh Allah, ternyata dipakai untuk yang maksiat, ya, diberi oleh Allah dipakai untuk mendolimi orang lain. Masya Allah, ini sangat-sangat kita sayangkan. Kembali, mari kita perhatikan pesan Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mensifati orang-orang yang muttaqin itu adalah alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Banyak ayat yang mengungkap tentang itu. Jadi orang yang menegakkan sholat itu, kalau di depan sudah saya singgung, sudah pada satu, waktunya diperhatikan, kekhusyuannya diperhatikan, kemudian syarat rukunnya diperhatikan, tumak ninah diperhatikan. Bahkan di dalam surah Al-Mu'minun, ya, orang yang akan mendapatkan Jannatul Firdaus itu adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un, khusyuk. Ingat bahwa khusyuk itu pekerjaan hati. Orang lain jangan suka menilai-nilai teman. Ini orangnya khusyuk sholatnya, ini enggak usah. Sebab itu pekerjaan hati yang tahu hanya Allah semata. Kita belum tentu tahu bahwa kita sudah khusyuk atau belum. Tapi kalau tumak ninah bisa dibaca. Maka tadi saya katakan bahwa orang yang seperti ayam jago, matuk jago berarti nggak tumak ninah, gitu. Kemudian sholatnya daimun dijaga, kedawamannya dijaga, ya, waktu-waktunya diperhatikan. Kemudian di samping itu, di samping khosyi'un, daimun yuhafidun. Nah, ini hal-hal yang mungkin merusak kepada sholat kita itu benar-benar menjadi perhatian kita, jangan sampai datang kepada kita. Saya kira begitu kaum muslimin, singkat apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang senantiasa memperhatikan waktu-waktu sholat dan segera kita manfaatkan dan sebaik-baiknya. Bertakwa kepada Allah, zikir kepada Allah, karena itu sarana untuk bisa berkomunikasi dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.